Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak Ibu belum sarapan ya. Semoga yang jawab salam saya tahun ini berangkat umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita ditakdirkan untuk bertemu di majlis ilmu ini, untuk bertemu di tempat ini yang insyaallah dipenuhi oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun sawahin." Allah punya malaikat yang tugasnya mencari tempat ilmu yang ada di bumi ini, dan mereka duduk mendengar, memberkahi tempat ilmu tersebut. Maka alhamdulillah hari ini kita duduk di sekitar kita ada malaikat yang kelilingi kita. Semoga kita dipertemukan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi Ustaz Saiful menyampaikan kalau ceramah kita hari ini pakai bahasa Indonesia ya. Tapi ana tetap mau kasih Bapak Ibu pilihan. Mau pakai bahasa apa hari ini? Bahasa Jawa. Qadarullah bahasa Jawa belum bisa. Alhamdulillah, bismillah kita pakai bahasa Indonesia supaya dakwah kita ini dari hati ke hati. Sebelum kita mulai, ana minta dua hal dari Bapak Ibu, atau lebih tepatnya kita sepakati dua hal. Yang pertama adalah luruskan niat. Kalau kita buka kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi, 42 hadis yang sangat penting dalam ilmu agama. 42 hadis ini, nomor satu hadisnya apa? Ada yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi Bapak Ibu hari ini niatnya hadir untuk apa? Ini sangat penting, karena ini menentukan pahala kita sebesar apa. Bisa jadi Bapak Ibu kita duduk di tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama, di waktu yang sama, tapi pahala kita tidak sama. Kenapa kira-kira? Karena niat kita berbeda-beda. Maka bismillah, luruskan niat. Boleh ada lebih dari satu niat, sangat boleh. Tapi niat utama apa? Apa niat utama kita hari ini Bapak Ibu? Mentalabul ilmi, betul, mencari ilmu. Kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sini untuk silaturahmi, bertemu teman, tidak ada masalah. Tapi nomor satu, talabul ilmi. Kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk bertemu ustaz, boleh, tidak ada masalah. Tapi nomor satu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu. Ini hal pertama yang kita perlu sepakati. Sepakat Bapak Ibu kita luruskan niat? Sepakat? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, niat untuk wakafkan waktu Bapak Ibu lillahi ta'ala. Kalau kita dengar kata wakaf ya, kalau kita dengar kata wakaf, apa yang muncul di benak kita pertama kali? Yang muncul di benak kita biasanya tanah, betul? Tanah, rumah, usaha, dan lain-lain. Tapi, apapun yang berharga bisa diwakafkan. Bukan hanya tanah dan rumah. Tapi waktu kita juga bisa diwakafkan. Kenapa? Karena waktu kita berharga. Ibu, bapak bisa menghabiskan waktu ini di rumah istirahat, bisa menghabiskan waktu ini di rumah bekerja, atau di tempat lain bekerja, atau melakukan aktivitas lain. Tapi Bapak Ibu memilih untuk datang ke sini di jam ini untuk menuntut ilmu. Maka ini ibarat mewakafkan waktunya. Waktunya yang berharga ini diwakafkan lillahi ta'ala. Maka bismillah, niat dalam hati, ya Allah, waktu saya ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya wakafkan lillahi ta'ala. Tidak ada manfaat lain yang saya dapat di waktu saya ini kecuali talabul ilmi. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah wa syukru lillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sangat mau terima kasih juga kepada tuan rumah yang menjadikan tempat ini sebagai tempat majlis ilmu, majlis zikir
Semoga tempat ini menjadi saksi baik buat beliau di hari akhir insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sekarang masih di awal tahun baru Islam, ya. Dan awal tahun baru Islam itu ibarat kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat lembaran baru. Ibarat lembaran baru dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun lalu kita banyak dosanya, ya. Mungkin di tahun lalu kita banyak kekurangannya. Mungkin di tahun yang lalu ini kita banyak malas salatnya atau salat di akhir waktu. Mungkin di tahun yang lalu ini kita banyak malas sedekahnya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jarang tahajud, jarang baca Al-Quran, jarang buka Al-Quran. Ini Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur untuk bertemu dengan tahun baru Islam ini, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang mungkin tidak diberikan lagi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yakin akan hidup sampai tahun berikutnya? Yakin gak? Gak ada yang yakin. Bahkan kita tidak yakin sampai 1 menit ke depan, hidup sampai 1 menit ke depan atau tidak. Ajal itu bisa datang kapan saja. Maka waktu yang kita punya sekarang, wajib kita untuk manfaatkan, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya siapkan materi kajian hari ini, saya pikir-pikir Bapak Ibu, apa kira-kira hal pertama, hal yang paling utama yang perlu kita perbaiki dalam diri kita di tahun baru ini? Saya pikir, apa itu misalnya salat, atau puasa sunnah, atau tahajud, atau yang lain. Saya pikir, kemudian saya ketemu satu hal yang kita sangat butuhkan di zaman kita ini sebagai umat Islam untuk perbaiki dan untuk benahi. Satu hal yang menyebabkan banyak masalah kepada kita di zaman kita ini. Hal ini adalah akhlak, Bapak Ibu. Ya, saya pernah baca satu laporan, satu penelitian tentang negara-negara yang paling akhlaknya tidak baik ketika bersosmed. Taib. Hampir semuanya negara Muslim. Ini sebuah fakta. Ini harus kita jujur dengan diri sendiri. Hampir semuanya negara Muslim. Padahal Bapak Ibu, agama Islam ini ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau diutus? Kenapa Rasulullah diutus?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat sekali. "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah memilih satu jawaban untuk menjawab pertanyaan kenapa diutus. Maka Rasulullah memilih alasan akhlak, bukan alasan yang lain. Kenapa? Karena kalau akhlak baik, semuanya baik. Kalau akhlak baik, hati kita bersih, ibadah kita lancar. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau kita umat Islam di zaman kita ini, salah satu hal yang kita sepelekan adalah akhlak. Bahkan kadang-kadang kita perhatikan ibadah, tapi melupakan muamalah. Apa itu muamalah? Jadi agama Islam itu ada dua bagian gitu ya. Ada dua bagian utama. Ada bagian ibadah, ada bagian muamalah. Ada orang yang ibadahnya tinggi, tapi muamalahnya tidak tinggi, muamalahnya bermasalah. Ada orang yang muamalahnya tinggi, tapi ibadahnya tidak tinggi, ibadahnya bermasalah. Muamalah itu seperti apa? Seperti senyum kepada orang lain, seperti bertransaksi kepada orang lain dengan jujur, seperti berbuat baik kepada orang lain, seperti mengucapkan yang baik kepada orang lain. Ini muamalah. Supaya menjadi muslim yang baik, wajib dua-duanya seimbang. Wajib dua-duanya. Bagian muamalah baik dan bagian agama baik. Kalau hanya bagian agama yang baik, tetapi mencaci maki orang, makan harta orang, menzalimi orang, percuma, kurang sempurna. Kalau bagian muamalahnya baik, tetapi ibadahnya tidak baik, jadi orang akhlaknya baik sekali, tetapi tidak sholat 5 waktu, percuma juga. Muslim yang baik, yang sempurna itu yang buat keseimbangan antara keduanya, bagian muamalah dan bagian ibadah. Jadi Rasulullah SAW memilih satu alasan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan Bapak Ibu, akhlak yang baik itu kadang-kadang mengalahkan derajat puasa setiap hari dan tahajud setiap hari. Dalilnya apa, Syekh?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi ma la yudrikhu as-sha'im al-qa'im." Seorang mukmin yang akhlaknya baik kadang-kadang bisa mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang puasa setiap hari dan tahajud setiap hari. Coba bayangkan ibu-ibu, karena akhlak yang baik. Taib, satu pertanyaan lagi. Tahu nggak Bapak Ibu, siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW? Nanti di hari akhir, Nabi Muhammad kan duduk ya. Nabi Muhammad duduk, ada orang-orang di sekitarnya. Siapa orang yang paling dekat tempat duduknya? Nah, kira-kira siapa? Hadisnya jelas sekali. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya di hari akhir adalah orang yang akhlaknya baik di antara kalian. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagian muamalah itu bukan lebih tinggi, tidak bisa dikatakan lebih tinggi dari bagian ibadah, tidak bisa. Tetapi sangat diperhatikan di dalam agama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang mu'allaf. Mungkin, bahkan mungkin di antara kita ini adalah mu'allaf. Biasanya Bapak Ibu 90% dari mu'allaf yang baru masuk Islam, kalau ditanya kenapa masuk Islam, jawabannya apa? Karena punya tetangga yang akhlaknya baik, yang muslim. Karena punya teman muslim yang akhlaknya baik. Jarang sekali ada yang jawab, saya baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan saya merasa ayat-ayat ini sangat masuk akal. Jarang ada yang jawab ini. Ada, tapi sedikit. Biasanya kebanyakan masuk Islam karena melihat akhlak umat Islam. Jadi akhlak Bapak Ibu ini menjadi sarana dakwah. Akhlak Bapak Ibu dengan orang lain ini menjadikan Bapak Ibu sebagai pendakwah, mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kebanyakan mu'allaf masuk Islam karena terpengaruh oleh orang muslim yang akhlaknya baik. Bapak Ibu, ada satu hadis lagi dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat di timbangan dibanding akhlak yang baik. Saya tidak ketemu hadis yang lebih jelas dari ini. Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan dibanding akhlak yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bagaimana caranya memperbaiki akhlak kita? Ya, akhlak kita insya Allah baik, tetapi perlu selalu dipelihara, perlu selalu diperbaiki. Perlu jiwa kita ini selalu diperbaiki supaya semakin baik kita juga. Bagaimana caranya memperbaiki akhlak kita? Baik, caranya satu, saya ingin menyampaikan cara ini melalui sebuah cerita. Saya ingin menyampaikan cerita ini kepada Bapak Ibu, dan saya sebut cerita ini dalam kajian-kajian saya sebut dengan cerita horor. Ya, ini sebuah cerita horor yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, kok ada cerita horor di zaman Rasulullah? Ada. Nanti saya sampaikan dan nanti Bapak Ibu bakal tahu horornya di mana. Ya, baik. Ada satu wanita yang tinggal sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal sezaman, sudah masuk Islam dan ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Yani terkenal di antara kalangan para sahabat di Madinah sebagai wanita yang paling banyak ibadahnya. Ini terkenal. Jadi ada orang yang terkenal misalnya bisnisnya paling lancar misalnya. Ada orang yang terkenal bacaan Al-Quran paling lancar. Dia itu dari segi ibadah luar biasa, tidak bisa dikalahkan wanita tersebut. Jadi tahajudnya luar biasa, baca Al-Quran luar biasa, sedekahnya luar biasa, semua hal itu luar biasa. Sampai suatu saat wanita ini wallahi cerita penting sekali, khususnya buat ibu-ibu. Penting buat semua, tapi khususnya buat ibu-ibu. Sampai suatu saat wanita ini meninggal dunia. Dan ketika para sahabat mensolatkan dia, jadi para sahabat setelah salat, para sahabat berkumpul di depan Masjid Nabawi, duduk bersama. Kemudian salah satu dari para sahabat mengatakan, wanita ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, pasti masuk surga. Kebetulan Rasulullah SAW mendengar ucapan para sahabat, dan Rasulullah SAW meluruskan. Rasulullah mengatakan, la hiya finnar, wanita ini tidak masuk surga, wanita ini termasuk ahli neraka. La ilaha illallah. Coba bayangkan reaksi para sahabat seperti apa. Saya tahu
banyak dari Bapak Ibu sekarang yang penasaran, ya. Kenapa wanita ini walaupun ahli ibadah, ibadahnya jauh lebih di atas yang lain, masuk neraka? Para sahabat juga penasaran. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa dia termasuk ahli neraka? Dengar penjelasan Rasulullah SAW kenapa dia masuk neraka. Ini bagian horornya. Ini catatan, bagian horornya. Kalau penjelasan Rasulullah ini yang saya akan sampaikan tidak bikin kita khawatir, berarti ada yang salah dengan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kana laha jarah tu'dhiha bilisaniha." Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. La ilaha illallah. Coba bayangkan, ahli ibadah masuk neraka karena alasan ini. Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ibadah kita sama dengan ibadah wanita tersebut atau tidak? Ya, pasti nggak sama. Ya, pasti nggak sama. Apakah kita menyakiti saudara atau tetangga kita dengan lidah kita? Iya, menyakiti. Sering sekali. Apalagi di zaman sosmed sekarang. Taib, kira-kira kita di mana? Semoga kita termasuk ahli surga, insyaallah. Taib. Bapak Ibu, saya lihat di muka Bapak Ibu masih ada rasa penasaran. Ya, masih ada rasa kenapa bisa sampai masuk neraka? Karena amalan baiknya banyak sekali juga. Apa alasannya dia masuk neraka? Di sini Bapak Ibu, kita perlu jelaskan satu konsep yang sangat penting dalam Islam. Konsep yang jarang dijelaskan. Konsep yang merupakan ilmu penting yang kita perlu pahami, yaitu jenis dosa dalam Islam. Dosa dalam Islam itu bukan satu jenis. Dosa dalam Islam itu ada dua jenis. Ini perlu kita pahami dengan baik Bapak Ibu. Dua jenis dosa dalam Islam. Jenis yang pertama, dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu, yang mau catat boleh, ya. Dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jenis dosa yang kedua, dosa terhadap hamba Allah. Jadi dua, ya. Yang pertama dosa terhadap Allah, yang kedua dosa terhadap hamba Allah. Baik. Bedanya apa? Dosa terhadap Allah ini adalah antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pihak ketiga, ya. Dosa terhadap hamba Allah ada pihak ketiga. Ada hamba Allah yang dirugikan dari dosa kita. Ana kasih contoh misalnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu coba jawab, ya. Baik. Salat di akhir waktu, ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Allah, betul. Dosa terhadap Allah. Kenapa? Tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Antum sendiri yang rugi, tapi nggak ada pihak ketiga yang dirugikan. Baik. Jarang baca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap Allah. Kenapa? Nggak ada pihak ketiga yang rugi. Kita sendiri yang rugi kalau kita jarang baca Al-Quran. Baik. Menghibahin saudara kita, menjelekkan saudara kita, ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Hamba Allah. Betul sekali. Kenapa? Ada pihak ketiga yang dirugikan. Ada hamba Allah yang dirugikan dengan ucapan kita. Baik. Menjelekkan atau membicarakan keburukan orang lain di sosmed atau di grup WA, membicarakan tetangga lain, teman lain di grup WA. Ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Hamba Allah. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Mungkin masih ada yang penasaran juga. Syekh, ini bedanya apa? Kan semuanya dosa, tinggal taubat, tinggal istighfar, selesai dosanya diampuni. Ini masalahnya Bapak Ibu. Cara menggugurkan kedua jenis dosa ini berbeda. Tidak sama. Cara jenis yang pertama, cara menggugurkannya beda dengan jenis yang kedua. Baik, bismillah, kita bahas satu-satu. Jenis yang pertama yaitu dosa kepada hamba Allah, dosa kepada Allah. Itu cara menggugurkannya gimana? Cara agar dosanya dihapus gimana? Caranya sangat mudah. Apa? Bangun di sepertiga malam, wudu, salat, taubat, angkat tangan, doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Selesai, pasti insya Allah diampuni. Selesai. Ini jenis yang pertama. Terus kalau jenis yang kedua gimana? Ini masalahnya Bapak Ibu. Kendalanya di situ. Dosa terhadap hamba Allah itu tidak diampuni oleh Allah kecuali hamba Allah yang dirugikan itu memaafkan kita. Selesai.
Ini masalahnya. Jadi misalnya kita ini lagi buka HP, dapat pesan di grup WA. Grup WA ini isinya apa? Isinya ghibah terhadap saudara muslim kita. Misalnya, lihat si fulana kok pakaiannya seperti ini. Lihat si fulana kok anaknya seperti ini. Lihat si fulana kok suaminya seperti ini. Kemudian kita ikut ghibah bersama dia. Ini tercatat dosa terhadap hamba Allah. Mau taubat setiap hari belum bisa diampuni sampai orang yang kita ghibahin ini kita datangi, kita minta maaf dan dia memaafkan. Ini masalahnya dan ini beratnya. Dan kalau kita kembali lagi ke cerita horor kita, alasan yang bikin wanita itu masuk neraka apa? Dia ahli ibadah, betul. Tetapi orang yang dia sakiti itu banyak sekali dan dia tidak sempat untuk minta maaf atau tidak mau untuk minta maaf, sehingga pahalanya diambil oleh orang yang dia sakiti di hari akhir. Ini masalahnya Bapak Ibu. Sampai pahalanya habis. Ini Bapak Ibu hukumannya. Kita hari ini sakiti saudara kita. Kita misalnya, maaf Ustaz, saya misalnya hari ini ghibahin Ustaz Saiful misalnya, ya. Tapi saya tidak minta maaf. Nanti di hari akhir kita bakal dipertemukan lagi, saya dan Ustaz Saiful. Ustaz Saiful akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ustaz Fuli menyakiti saya di dunia, ghibahin saya di dunia. Maka Ustaz Saiful ambil dari pahala saya sampai puas. Taib, pahala saya berapa banyak? Saya tidak tahu, bisa sedikit sekali dan diambil semuanya oleh Ustaz Saiful. Jadi tersisa dosa saja. Ini masalahnya. Dan ini yang terjadi dengan wanita tersebut, yaitu dia banyak ibadahnya, banyak kumpulkan pahala, tetapi pahalanya diambil oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu, saya selalu sampaikan satu kalimat. Jangan sampai kita susah-susah ibadah, susah-susah kumpulkan pahala, tapi pahala kita diambil oleh tetangga kita yang kita suka gibahin. Bahaya sekali. Jangan sampai kita susah-susah ibadah, tapi pahala ibadah kita diambil oleh suami kita. Kenapa? Karena suka gibahin suami. Jangan sampai kita susah-susah puasa Senin Kamis, tapi pahala kita diambil oleh istri kita. Kenapa? Karena suka gibahin istri. Bahaya sekali Bapak Ibu, bahaya sekali. Sangat membahayakan pahala kita. Dan ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan. Tetapi sebelum menjawab pertanyaannya, tolong dipikirkan dulu jawabannya. Jangan langsung jawab, ya. Mana yang lebih besar dosanya? Ghibah atau zina? Bas, ini pertanyaannya. Jangan langsung jawab, dipikirkan dulu. Mana yang lebih besar dosanya? Ghibah atau zina? Kira-kira. Ghibah, betul. Ada yang punya jawaban lain? Ghibah atau zina? Taib, boleh nggak kita interaksi sedikit? Yang jawab ghibah, boleh menjelaskan kenapa ghibah? Yang jawab zina, boleh menjelaskan kenapa zina? Boleh? Ya, taib, tafadhali. Dia dosanya ke Allah, maksiat ke Allah. Tapi kalau tidak, itu dia dosanya ke orang yang pihak ketiga. Tamam, yani pihak ketiga. Taib. Yang menjawab zina, boleh jelaskan, silakan. Dosa zina selain kepada Allah juga, kalau itu zinanya itu bersama dengan orang yang sudah berumah tangga, berarti kan levelnya juga ke tetangga, ke rumah tangga orang lain. Tamam. Dosanya juga Tamam. kepada Allah dan kepada yang zinai atau selingkuhi dan sebagainya. Tamam, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Saya mau kasih hadiah sedikit kepada dua ibu karena sudah berpartisipasi untuk menjawab, ya. Saya izin kasih hadiahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jazana wa yakum insyaallah. Jazakum wa yakum insyaallah. Sama-sama. Baik, bismillah. Kita sebagai manusia Bapak Ibu tidak punya dosa meter, ya. Tidak punya dosa atau alat di mana kita bisa mengukur dosa seperti apa, mana yang lebih besar. Jadi kita bisa tahu mana dosa yang lebih besar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada hadis yang jelas yang membahas masalah ini. Hadis yang bahasanya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibah." Jauhi dosa ghibah. Fa innal ghibah a'zamu minaz zina. Sesungguhnya ghibah lebih besar dosanya daripada zina. Fa innal zani yazni wa yatub. Fayatubullahu alaih. Sesungguhnya orang pelaku dosa zina itu bisa melaksanakan taubat, maka Allah ampuni taubatnya langsung. Wa inna sahibal ghiba la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Dan pelaku dosa ghiba tidak diampuni dosanya sampai orang yang dia sakiti memaafkan dia. Jadi prosesnya lebih panjang. Jadi kesimpulannya, dosa ghiba itu lebih besar dari dosa zina. Coba bayangkan ibu-ibu ketika grup WA di HP ibu-ibu, grup WA di HP bapak-bapak, grup apa? Grup RT, grup RW, grup DKM masjid, grup alumni sekolah A, alumni sekolah B. Itu isinya riba nggak Bapak Ibu? Banyak riba Bapak Ibu, banyak sekali riba Bapak Ibu. Dan dosa yang kita anggap remeh ini lebih besar dari dosa zina. Kita harus pakai kacamata agama, ya. Mungkin dalam diri kita merasa zina itu besar, ya. Memang zina itu besar sekali, dosa yang sangat besar. Tapi lebih besar dosa yang kita anggap remeh, yang kita lakukan di sosmed ketika kita ribahin seseorang. Ketika kita setelah sholat di masjid berkumpul bersama bapak-bapak, berkumpul bersama ibu-ibu dan ngomongin tetangga yang lain yang tidak hadir karena dia punya masalah dalam hidupnya, karena dia punya keanehan tertentu dalam hidupnya, maka kita ngomongin dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara agar dosa ghibah ini digugurkan adalah dengan meminta maaf kepada orang yang kita ghibahin. Itu berat sekali, sangat-sangat berat. Karena kita tidak bisa ingat kita ghibahin siapa. Kadang-kadang ghibah ini menjadi ghibah yang rutin, ghibah yang sehari-hari. Sehingga kita tidak ingat kita ini pernah ghibahin siapa. Langkah pertama, usahakan untuk ingat semuanya. Ini langkah pertama, usahakan untuk ingat semuanya. Sebisa mungkin, ambil kertas, pulpen, isi semua nama orang yang antum pernah ghibahin atau kemungkinan antum pernah ghibahin. Dan pasti nomor satu suami. Pasti, ya. Nah, kenapa? Karena faktanya Bapak Ibu kita lebih sering gibahin orang yang terdekat dibanding orang yang jauh. Ini faktanya seperti ini. Baik, ini langkah pertama. Kumpulin namanya. Baik. Yang kedua, langkah yang kedua, tentukan siapa yang masih hidup di antara nama-nama ini, siapa yang sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia beda cerita, ya. Siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal dunia. Langkah yang ketiga, orang yang masih hidup, orang yang masih hidup, minta maaf kepada dia langsung secara umum. Jangan kasih detail. Yani jangan sampaikan ke dia, wahai fulan, tanggal 3 bulan November tahun 1999 aku pernah caci maki kamu gitu. Jangan yang terlalu detail gitu. Apa bagusnya bahasanya seperti apa? Wahai fulan, saya minta maaf jika ada kata-kata salah yang keluar dari mulut saya. Cukup itu aja, selesai. Cukup ini. Baik. Ini langkah ketiga, ya, minta maaf kepada dia. Apakah harus bertemu secara langsung? Tidak harus. Boleh di WA, sangat boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Yang penting orangnya memaafkan kita. Itu saja tujuan kita. Baik. Yang keempat, jika orang sudah meninggal dunia, jujur ini masalah besar. Jujur ini masalah besar. Ada satu ibu yang setelah saya ngisi kajian di Jakarta datang ke saya sambil nangis. Katanya, Syekh, dulu pas saya masih remaja itu 13 tahun, 14 tahun misalnya, itu sudah baligh, jadi sudah tercatat dosanya dan pahalanya. Kata beliau, dulu pas saya masih remaja, saya sering menyakiti ibu saya. Saya sering maki ibu saya bersama teman-teman saya. Kalau saya kumpul sama teman-teman saya maki ibu saya gitu. Saya menyakiti ibu saya. Saya mengeluarkan kata-kata yang bikin ibu saya menangis. Ibu saya tidur dalam keadaan menangis gara-gara saya. Saya ingin ikut saran Syekh, minta maaf, tapi ibu saya sudah meninggal dunia. Apa yang saya harus lakukan? Ibu itu tanya sambil nangis. Pertanyaannya ibu-ibu, beliau ini nangis karena sedih atau karena menyesal?
Menyesal, betul sekali. Bedanya apa nangis sedih dan menyesal? Nangis sedih itu bisa hilang gitu ya. Rasa sedih ini bisa hilang suatu saat. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pokoknya bisa hilang. Sependek apa, secepat apa, atau selama apa, pasti bisa hilang. Tapi rasa menyesal belum tentu bisa hilang. Rasa menyesal itu bisa menemani kita sampai kuburan kalau kita tidak ikhtiar untuk menjauhi rasa ini dan memperbaiki kesalahan kita. Tayyib. Solusinya apa? Jika orang yang kita sakiti itu sudah meninggal dunia, solusinya 2, dan dua-duanya perlu dilakukan. Wallahi ibu-ibu, apa yang kita bahas hari ini bisa menyelamatkan pahala kita, bisa menyelamatkan kita dari api neraka di hari akhir. Tidak ada kata telat, tidak ada kata telat. Bismillah, mulai hari ini laksanakan langkah-langkah yang ana sebutkan ini, ya. Langkah yang keempat, kalau orangnya sudah meninggal dunia, lakukan 2 hal ini. Dua-duanya perlu dilakukan. Yang pertama adalah mendoakan orang yang kita pernah sakiti, orang yang kita pernah gibahin yang sudah meninggal dunia. Doa pakai bahasa kita sendiri. Apa seperti apa? Semoga dia dapat tempat terbaik di sisi Allah, semoga diampuni dosanya, semoga menemani Nabi Muhammad di surga. Seperti ini. Doa yang baik secara umum. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah jariyah atas nama dia. Jadi kita keluarin dari harta kita sedekah jariyah, tapi atas nama dia, atas nama orang yang kita pernah sakiti ini, atas nama teman kita di sekolah SMP yang kita dulu sering bully misalnya, tapi kita nggak tahu dia di mana sekarang, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Atas nama dia tidak ada masalah. Ya, keluarkan dari harta kita sedekah jariyah atas nama kita. Apa itu sedekah jariyah dan bedanya apa dengan sedekah biasa? Baik, ini satu pertanyaan berhadiah buat Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab gak? Sedekah biasa dan sedekah jariyah itu bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Karena dalam langkah-langkah kita ini wajib jariyah, bukan sedekah biasa. Ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Nanti pertanyaan berhadiah juga. Angkat tangan. Wah, ini ibu tadi jawab yang lebih sulit. Ini lebih mudah. Masa nggak ada yang bisa jawab? Sedekah biasa dan sedekah jariyah. Oh, jawab? Sedekah jariyah itu yang panjang. Oke. Tapi sedekah biasa? Sedekah biasa. Misal kayak sedekah subuh gitu pagi, tapi sedekah jariyah itu misal kayak wakaf atau lainnya gitu. Tamam, bismillah. Baik, anak ingin kasih hadiahnya, ya izin. Masya Allah, barakallahu fikum. Syukran, semangat menuntut ilmu. Baik, bismillah. Sedekah biasa dan sedekah jariyah. Baik, anak kasih contoh Bapak Ibu, contoh yang sederhana sekali. Kita keluar hari ini dari tempat ini, kemudian kita di jalan ketemu orang yang kurang mampu. Kita kasih uang 1 juta misalnya, ya. Selama dia pakai 1 juta ini, maka pahala kita mengalir. Kalau 1 juta ini sudah habis, pahala kita putus juga. Ini namanya sedekah biasa. Baik. Sedekah jariyah itu apa? Kita keluar dari tempat ini lewat depan pembangunan masjid, masjid yang sedang dibangun. Maka kita nyumbang uang 1 juta di dalam masjid ini. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah sampai hari kiamat, pahala kita tidak terputus sama sekali. Ini bedanya sedekah biasa dan sedekah jariyah, seperti ini. Jadi sedekah biasa ini sedekah yang amalannya atau pahalanya suatu saat bisa terputus ketika modalnya habis, ya, ketika modal sedekahnya habis. Tapi sedekah jariyah amalannya, pahalanya tidak terputus karena modalnya tidak bisa habis sama sekali. Seperti apa? Uang yang kita nyumbang di masjid ini dipakai buat beli batu, pasir, dan lain-lain. Ini nggak habis-habis, ini dipakai terus selama masjid ini masih berdiri. Seperti ini. Maka namanya sedekah jariyah. Baik, kembali lagi ke topik kita supaya nggak kehilangan konsentrasi. Kita orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang kita sakiti dan sudah meninggal dunia, kita lakukan 2 hal ini. Apa yang pertama? Doakan dia. Yang kedua, sedekah jariyah atas nama dia. Apakah jumlahnya?
Ada jumlah tertentu, nggak ada jumlah tertentu. Itu sesuai kemampuan kita. Yang penting kita lakukan hal ini sesegera mungkin. Yang pertama, minta maaf jika orangnya masih hidup. Yang kedua, lakukan dua hal ini jika orangnya sudah meninggal dunia atau kita tidak tahu keberadaannya di mana. Supaya apa? Supaya menyelamatkan pahala kita. Saya tahu kita semua di sini Bapak Ibu berjuang melawan hawa nafsu kita. Kita semuanya berjuang melawan hawa nafsu. Kita berjuang melawan rasa kemalasan. Mungkin tadi Bapak Ibu di rumah sedikit malas datang apa enggak. Tapi Bapak Ibu mengalahkan rasa malas ini dan tetap datang untuk menuntut ilmu. Jangan sampai pahala ini hilang gara-gara lidah kita. Maka langkah-langkah ini kita sangat butuhkan untuk apa? Untuk menyelamatkan pahala kita, untuk menyelamatkan ibadah kita, supaya nanti di hari akhir kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, catatan amalan baik kita tidak diambil oleh orang lain, supaya pahala kita tidak diambil oleh orang lain. Jauh lebih murah minta maaf di dunia daripada pahala kita diambil oleh orang lain di hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada tanya jawab enggak, Ustaz? Mungkin. Tamam, bismillah. Kita bisa habis ini kita ambil satu atau dua pertanyaan insyaallah. Taib. Hal terakhir yang ana mau sampaikan sebelum mengakhiri kajian hari ini, Rasulullah SAW memberi kepada kita definisi siapa Muslim yang sebenarnya. Jadi Muslim yang sebenarnya itu seperti apa? Itu definisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sebenarnya, yang layak dikatakan muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangannya dan lisannya. Maksudnya apa? Muslim yang sebenarnya tidak menyakiti orang lain dengan tangannya dan tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini masuk bagian ibadah atau bagian muamalah? Bagian muamalah juga. Jadi Bapak Ibu, muamalah itu luar biasa diperhatikan dan dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muamalah yang baik mengantarkan kita kepada ibadah yang khusyuk. Muamalah yang baik, lisan yang baik, akhlak yang baik, hati yang bersih, ibadah yang khusyuk. Kenapa kita tidak bisa khusyuk? Karena muamalah kita kurang. Makanya Rasulullah sering bahas muamalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Insyaallah kita bisa ambil satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, penjelasan dan nasihat beliau terkait bagaimana kita menjaga akhlak kita, terutama yaitu berkenaan dengan lisan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, satu dua pertanyaan bisa disampaikan kepada beliau, Syekh Muhammad Huli, selagi masih ada di tengah-tengah kita. Monggo silahkan. Nggih, monggo. Satu dua. Nggih. Monggo Ibu yang sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kan karena wanita itu diuji dengan lisannya. Nah. Terus tentang lisan tadi, bagaimana kalau kita menggibai presiden? Kebijakan yang tidak sesuai dan otomatis kayak kok ini kok gini kayak gitu. Dan gimana? Apakah kita mendoakan ya Allah semoga Allah merahmati pemimpin itu udah berbuat dosa kita, apa langsung minta maaf? Taib. Masya Allah, syukran kasiran atas pertanyaannya. Taib. Karena waktu kita terbatas juga, saya tidak sempat tadi menjelaskan ribah itu secara detail sekali ya. Tapi kalau riba ini dijelaskan secara detail, masih ada beberapa detail yang lain. Seperti pengecualian dosa riba gitu ya. Kapan dosa riba tidak dihitung sebagai riba? Salah satu pengecualian ada beberapa kondisi, yaitu kita lapor kepada hakim misalnya. Ini contoh misalnya.
Kan kita kalau lapor kepada hakim atau lapor kepada pihak yang berwenang, itu pasti menyangkut riba, pasti ya, menyangkut kejelekan orang lain. Kita misalnya lapor ke polisi, fulan menyakiti saya, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu kan riba. Tapi di sini tidak dihitung sebagai dosa riba. Kenapa? Karena ada alasan tertentu. Jadi ada beberapa pengecualian. Salah satu pengecualian riba yaitu menjelaskan kezaliman orang lain yang dilakukan secara terang-terangan. Seperti ini, ya. Jadi ada sebuah kezaliman ini, ya, dilakukan secara terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi tidak boleh, ya. Kalau kezaliman tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka kita boleh menjelaskan kezaliman tersebut yang dilakukan oleh orang lain secara terang-terangan. Itu bukan riba. Tapi perhatikan beberapa poin Bapak Ibu. Poin yang pertama, jangan sampai pas menjelaskan kezalimannya atau kebijakan yang kurang bagusnya kita caci maki. Itu jelas masuk riba. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "Laisal mu'minu bis-sabbabi wala bil-la'an." Orang yang sering mencaci maki, orang yang sering melaknat tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin seperti ini. Taib. Poin yang kedua, jangan sampai pas kita menjelaskan kezalimannya itu kita membahas personal dan pribadi orang tersebut. Istrinya seperti apa, anaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, dosa-dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi seperti apa, itu nggak boleh dibahas. Kenapa? Karena ini bersifat personal, tidak ada hubungannya dengan kebijakan tersebut yang dia lakukan. Jadi, tidak ada salahnya jika kita menjelaskan kezaliman tertentu dari siapapun, dari pihak siapapun, bukan hanya asal kezaliman tersebut dilakukan secara terang-terangan. yakni kalau kita ada tetangga kita yang mabuk misalnya, tapi diam-diam di dalam rumahnya, dia nggak pernah keluar rumah dalam keadaan mabuk, cuman kita tahu bahwa dia mabuk di dalam rumah, itu nggak boleh kita menjelaskan dosanya secara terang-terangan, nggak boleh, dosa besar buat kita jika kita melakukan ini. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya dalam keadaan mabuk, dia mengajak anak-anak kita untuk mabuk, dia buat suasana tidak islami misalnya, boleh di waktu ini kita menjelaskan kesesatannya seperti ini. Ini bukan riba. Jadi jawabannya boleh, itu tidak harus minta maaf ya, kecuali kalau kita sempat caci maki, sempat menyerangi personalnya. Tapi cara minta maaf kepada dia gimana? Ya, kita anggap saja dengan cara yang kedua ini, karena ini orang yang tidak bisa dijangkau ya, tidak bisa dicapai, maka kita doakan, kita sedekah jariah atas nama dia. Mas, seperti ini. Barakallahu fikum. Monggo Ibu. Terima kasih sekitar juga. Nah. Kalau tadi itu sudah evaluasi penuh saya ini. Masya Allah. Sampai tidak tercatat, katanya penuh sekali. Masya Allah. Maka dari itu mohon nasihatnya. Yang pertama ada didoakan, itu yang pernah saya pribadi ya. Kita sakiti, kita semua apapun kita doakan. Dan ilmunya namanya sampai pengkepala saya itu siapa saja paling banyak. Iya. Adakah satu jalan yang lain untuk kalau jaya kita bisa lakukan, dia bisa lakukan. Kalau saya tidak mampu, apakah nanti seorang hamba itu akan habis pahalanya di akhirat. Nah. Yang kedua, hari ini memang luar biasa dunia sosial yang luar biasa. Bagaimana kalau hanya menyimak? Nah. Menyimak itu misalkan ada satu hal yang sampai di medsos, kemudian komen-komen itu kita simak, nah kadang terseluar itu apa-apa ada, nah itu sudah termasuk yang dosa. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, saya terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, bagaimana jika kita tidak ingat nama orangnya saking banyaknya ya? Dan ini sebuah hal yang saya sendiri juga alami ya, ketika saya misalnya melihat masa lalu saya, ketika saya mungkin dulu sering ngomongin orang misalnya, saya tidak ingat namanya siapa. Baik, kita mungkin tidak ingat namanya siapa ya, tapi kita tahu orangnya, betul? Kita tahu orang tersebut, walaupun kita nggak ingat namanya, nggak apa-apa. Kita bisa doa seperti ini, ya Allah, saya doakan orang yang saya ingat ini, yang di dalam pikiran saya, yang saya tidak ingat namanya. Karena Allah tahu apa yang di dalam pikiran kita, ya. Jadi tidak harus sebutkan namanya, misalnya fulan bin fulan, tidak perlu, ya. Pokoknya kita tentukan orangnya dalam pikiran kita, siapa yang kita gibahin, ya.
Yang pertama kita harus ikhtiar dulu untuk list gitu ya, nama-nama orangnya siapa. Pasti akan ada yang tertinggal, pasti ya. Pasti akan ada yang kita lupakan, itu sudah pasti. Tapi setidaknya kita ikhtiar dulu untuk minta maaf satu-satu, atau doain sedekah jariah satu-satu, biar nanti pas di hari akhir kalau kita diberi catatan amalan kita, ternyata ada beberapa orang lain yang kita gibahin dan kita belum minta maaf, kita ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hamba yang lupa, yakni tidak bisa ingat semuanya. Saya sudah di dunia ikhtiar untuk minta maaf. Ya Allah, maafkan dan ampuni dosa-dosa saya. Bisa diampuni. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa. Kita tidak bisa memastikan yakni, tapi Allah Subhanahu wa taala yakni sangat menyayangi kita, ya. Bukan mencari kesalahan kita, enggak. Bahkan memberi kita banyak jalan supaya kesalahan ini diampuni. Jadi kita harus ikhtiar dulu. Kemudian yang tertinggal, yang benar-benar kita tidak bisa ingat, khalas. Kita setidaknya usahakan di dunia supaya nanti di akhirat kita ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha, saya sudah melaksanakan seperti ini. Yang kedua, bagaimana dengan dunia sosmed jika kita hanya menyimak orang lain menggibahin orang lain. Baik, ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, kita menyimak orang lain yang kita kenal gibahin orang lain yang kita kenal juga. Ini haram, tidak boleh. Jadi misalnya kita menyimak dua teman kita gibahin teman yang lain, kita kenal semua, ini haram. Kita ada dua solusi dalam kondisi ini. Yang pertama, kita meninggalkan pertemuan ini. Yang kedua, kita membela kehormatan orang yang digibahin. Gak ada solusi yang ketiga, gak ada solusi yang diam dengar, gak boleh ya. Harus ya, meninggalkan jika kita tidak bisa membalas karena alasan yang lain, ada alasan tertentu kita tidak bisa balas ya, kita nggak bisa membela ya, atau kita membela dia. Taib. Kemungkinan yang kedua, kita menyimak orang lain yang kita tidak kenal gibahin orang lain yang kita tidak kenal juga. Misalnya konten di sosmed, gibahin orang lain, gibahin artis-artis ya, misalnya orang lain gibahin artis A selingkuh dengan artis B punya anak di luar pernikahan, artis C narkoba dan lain-lain. Ini kalau kita sekedar melihat belum tentu ada dosa yang tercatat ya, tetapi ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Karena yang pertama, bisa bikin kita terbiasa dengan dosa ghibah. Jadi di kemudian hari ketika kita melihat dosa ghibah, khalas tidak ada sensitivitas di dalam diri kita untuk mendeteksi dosa ghibah. Khalas terbiasa melihat maksiat setiap hari sehingga tidak lagi kaget kalau ada yang maksiat. Sekarang ibu-ibu, kalau kita misalnya terbiasa setiap hari melihat orang misalnya konsumsi narkoba dan kita tidak tegur, kita diam, kita nggak ada aksi apapun, di kemudian hari kita bakal lebih toleran dengan narkoba. Walaupun kita tidak konsumsi narkoba, tapi bakal lebih menerima narkoba dibanding dulu sebelum kita terbiasa melihat orang konsumsi narkoba. Ini bahayanya ketika kita melihat dosa dan kita terbiasa melihat dosa walau kita tidak ikut campur seperti ini. Makanya tidak disarankan kita kerja di tempat yang ada khamar misalnya. Walaupun kita nggak minum khamar, ada orang lain yang minum khamar, itu tidak disarankan kerja di tempat tersebut. Kenapa? Supaya tidak terbiasa melihat khamar, supaya tidak terbiasa dengan maksiat. Walaupun kita nggak minum sama sekali, walaupun kita nggak duduk di satu meja yang ada khamarnya, tapi tetap tidak disarankan. Taib. Ini bahayanya, bahaya yang pertama, ya, yaitu kita terbiasa dengan maksiat, yaitu maksiat ghibah yang jauh lebih besar dari zina, ya. Taib. Yang kedua, takutnya di kemudian hari kita jatuh pada dosa tersebut. Kita lihat ada kasus artis A, artis B, terus kita pengen sekali komentari, kita pengen sekali kasih masukan, kita pengen sekali kasih saran gitu ya, tapi ternyata itu jatuhnya riba seperti ini. Lebih baik kita menjauhi area tersebut, area riba dan area namimah, area gosip dan lain-lain, supaya hati kita lebih aman, hati kita lebih tentram, hati kita lebih khusyuk. Kalau ada di sebuah grup ya, di sebuah grup ada yang ribahin orang lain, antara dua, sebuah grup alumni misalnya, grup RT, grup RW ya, antara dua, bela orang yang digibahin atau tinggalkan pembicaraan ini.
Kalau ada sebuah konten di sosmed yang gibahin orang yang kita tidak kenal, artis atau yang lain, unfollow semuanya, supaya lebih bersih hati kita dan lebih terjaga dari dosa seperti ini. Tujuan kita bukan hanya menjauhi dosa, tapi tujuan kita agar mata kita, hati kita tidak terbiasa dengan dosa. Karena kalau hari ini hati dan mata kita terbiasa dengan dosa, mungkin di kemudian hari kita jatuh pada dosa tersebut. Seperti ini. Jadi, moga insyaallah jawabannya jelas dan mudah dipahami. Barakallahu fikum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa nih Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah dan sudah dijawab oleh beliau. Terus memang di era media sosial terutama nih hari ini, betapa memang kita sangat membutuhkan nasihat-nasihat seperti ini. Kita sangat membutuhkan hal-hal yang itu bisa menjadikan hati kita lebih bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya bahwa hadirnya beliau Syekh Muhammad Fuli di kesempatan siang hari ini atas terselenggara atas kerjasama dengan Leg Foundation. Leg Foundation menika yaitu lembaga kemanusiaan sosial yang mana memiliki beberapa program. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan saya ini ada 4 program dari Leg Foundation. Yang pertama yaitu Global Kitchen, yaitu dapur umum untuk membantu kaum muslimin baik itu di Indonesia maupun di Palestina, di Gaza. Kemudian yang kedua adalah Inspiring Quran, yaitu bantuan untuk para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah dari Leg Foundation ini sudah memberikan bantuan maupun santunan kepada para pengajar-pengajar Al-Quran yang ada di pesantren Al-Quran Aitama yang ada di Karangpandan. Kemudian juga sudah menyalurkan bantuannya di Gaza untuk anak-anak yang menghafal Quran yang ada di Gaza. Kemudian yang ketiga, programnya adalah wakaf produktif, yaitu kebun alpukat. Ini juga dalam rangka untuk mensukseskan program-program untuk kaum muslimin, keumatan, sehingga dengan wakaf itu lembaga ini bisa mandiri di dalam kemudian menutupi atau menjalankan programnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu Peduli Palestina atau solidaritas untuk Al-Aqsa. Ini juga alhamdulillah sudah beberapa kali bantuan yang diberikan untuk saudara kita yang ada di Gaza. Bapak Ibu, kita tahu kondisi terutama di Palestina hari ini, yang mana hingga detik ini jumlah korban sudah mencapai lebih dari 60.000 kaum muslimin, di mana hampir 20.000 itu adalah anak-anak. Hampir 20.000-nya adalah anak-anak. Kita bisa lihat bagaimana mereka terus dibombardir. Dan juga yang lebih berat hari ini adalah bencana kelaparannya. Kelaparan yang melanda Gaza hari ini luar biasa, karena enggak ada bantuan yang bisa masuk di sana, kecuali beberapa lembaga yang memang diizinkan untuk kemudian masuk, diizinkan untuk kemudian mengirimkan bantuannya. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan kemarin kita tahu banyak bayi-bayi yang juga meninggal akibat kelaparan. Banyak bayi yang meninggal akibat kelaparan. Bahkan ada juga di sini video seorang anak kecil itu yang kehilangan tangannya satu, tangannya sampai lepas, tangannya sampai kemudian terputus dari tubuhnya akibat terkena serangan dari Israel.
Ada lagi seorang bapak yang menunggu, ya, duduk di dekat anaknya yang juga kelaparan, gitu ya. Sementara tidak bisa berikan apapun. Nah, saya tidak bisa mencari apapun, saya tidak bisa mencari makanan, tidak ada makanan. Bahkan ketika ada kontainer datang itu langsung, ya, dijadikan rebutan, ya, oleh kaum muslimin di sana. Maka sampai kemudian kemarin juga viral itu, Bu, ada beberapa saudara kita, yang dari Mesir, mereka tidak bisa memberikan bantuan ke Gaza. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Gaza, tapi nggak bisa memberikan bantuan. Coba itu luar biasa. Jadi pengen bantu tapi mboten saged karena akses pintu Rafah itu ditutup. Makanya apa? Mereka berinisiatif, ya, kemudian membungkus tepung-tepung bantuan itu, ya, makanan-makanan itu dimasukkan ke dalam botol. Bisa dilihatkan bagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mesir kemarin. Masya Allah, bagaimana botol-botol itu dimasuki tepung, gandum, kemudian dilempar ke laut, dilempar ke laut, supaya apa? Supaya nanti terkena angin, terkena arus laut itu bisa sampai ke Gaza. Ini kumong namung dongo mugo-mugo teko Gaza gitu. Kalau untuk memastikan naminipun angin, naminipun ombak niku kan macam-macam, ngoten arahipun tidak pasti, ya, tapi mereka berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, saya hanya bisa seperti ini, saya hanya bisa kemudian memberikan bantuan melalui botol-botol ini. Ya Allah, sampaikanlah ini kepada saudara kami di Gaza. Dan ternyata Masya Allah, botol-botol itu sampai di pantai Gaza, Bu. Masya Allah. Dilihat, Mas. Nah, ini botol-botol yang ditulis oleh adik-adik kita di Mesir, sebelum dilemparkan ke laut, sebelum dilemparkan ke laut, sambil di dalam botol itu diselipkan kertas-kertas, ucapan permohonan maaf dari kaum muslimin di Mesir. Maafkan kami, wahai saudaraku di Gaza, kami sangat mencintai kalian, tapi kami nggak bisa bantu kalian, karena pemimpin, ya, di Mesir juga seperti itu, menghalang-halangi rakyatnya untuk membantu. Akhirnya dilempar seperti ini, lanjut, dilempar seperti ini, dan Masya Allah, bagaimana kemudian coba, Ibu, kalau seperti ini, jenengan lempar saking Parangtritis ngoten nggih mboten teko terlalu jauh gitu, ya, atau dilempar dari pantai utara nggih mboten tekan, tapi ini dari Mesir, kita lihat lah, dalam beberapa waktu setelah itu bantuan itu ternyata sampai di Gaza. Masya Allah, para nelayan-nelayan, orang-orang pemuda Gaza, mereka sangat senang sekali, melihat ada botol-botol yang berada di pantai Gaza, dan itu di dalamnya ada bahan-bahan makanan. Itu seperti nemu emas, Bu. Pun niku kados nek jenengan ketemu emas niku. Jadi senangnya luar biasa. Itu Masya Allah. Mereka berharap semoga itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan meringankan hisabnya di hadapan Allah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghisab kita. Ibu, Bapak sekalian, kita tidak hanya dihisab dengan sholat kita, kita tidak hanya dihisab dengan apa? Saudara kita, dengan ghibah kita tadi, dengan lisan kita. Kita tidak hanya dihisab dengan puasa kita, tapi kita juga demi Allah akan dihisab di hadapan Allah tentang saudara kita yang ada di Palestina. Lah monggo, maka Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian, monggo kita bantu saudara kita yang ada di Palestina, anak-anak yang ada di sana. Mari kita bantu untuk
menjalankan program-program ini. Monggo silahkan jenengan ajeng pilih yang mana, nggih. Jenengan pilih program yang mana. Hari ini tentu mendesak ya untuk bantuan untuk Gaza, nggih. Maka semoga insya Allah bantuan kita segera bisa kita kirimkan ke sana. Dan sekali lagi bahwasanya bukan mereka yang sesungguhnya membutuhkan, tapi sesungguhnya kitalah yang butuh dengan bantuan-bantuan itu. Kitalah yang butuh untuk menjadikannya saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuli, bagaimana salah satu cara untuk menggugurkan dosa ghibah kita, gitu nggih. Dosa ghibah kita kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang yang kita tidak tahu di mana sekarang orang itu. Nggih. Tadi ada dua cara nggih, Bu. Yang pertama adalah nopo? Dengan mendoakan kebaikan. Dan yang kedua caranya adalah dengan sedekah jariyah. Nah ini tentu insya Allah bagian dari cara kita. Insya Allah panjenengan juga bisa menjadikan sebagai kafaroh penggugur dari dosa-dosa ghibah kita. Ngoten, monggo silahkan Bapak Ibu. Di sini ada barang-barang juga yang akan dilelang dari teman-teman Light Foundation, gitu nggih. Di sini ada sal, ada kemudian mushaf Al-Quran, ada juga sorban. Lah monggo, ada juga jilbab, nggih. Ibu-ibu barangkali ada yang ingin mengganti, nggih, dengan lelang barang ini, gitu nggih. Dengan nominal kemarin disampaikan 3 juta rupiah ya Pak ya, 3 juta rupiah, gitu nggih. Dari setiap barang ini memang tidak seberapa, gitu nggih, nilai barangnya, tapi insya Allah nggih, apa yang kita berikan tentunya untuk suruh kita di sana itu sangat berarti Bapak Ibu sekalian. Tidak harus saat ini, monggo silahkan bagi yang mungkin nanti ada komitmen, ada keinginan, ada greget, gitu nggih, untuk membantu berapapun bisa menyampaikan kepada teman-teman dari Light Foundation yang menggunakan rompi untuk didata, nggih. Tidak harus saat ini, nggih, Ibu Bapak sekalian, nanti bisa pekan depan atau bulan depan, boten masalah, gitu nggih. Yang penting ada komitmen dulu dan sudah ada nomor rekening yang dibagikan kepada jenengan itu, nggih. Di flyer itu monggo. Ya barangkali saya bisa nih nanti kalau nunggu habis gajian misalnya pun, atau nanti ketika sudah panen, monggo silahkan boten nopo-nopo, gitu nggih. Dan jangan sampai kita kecewa, kita menyesal nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa dulu ketika Syekh Muhammad Fuli datang, gitu nggih, ketika dari teman-teman Light Foundation itu memberikan apa itu fasilitas perantara untuk menyalurkan bantuan kita, kok kita nggak ikut sama sekali, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai hari ini menjadi hari yang akan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga hari ini menjadi hari yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Khairul birri ajiluhu, ya. Sebaik-baik kebaikan itu yang tentu disegerakan, gitu, ya. Karena menunda-nunda kebaikan, kita tidak tahu kapan datangnya ajal kita, gitu nggih. Ketika kemudian ajal sudah datang, ya tidak ada lagi kesempatan tentunya. Tapi ketika alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah perlihatkan kita peristiwa-peristiwa seperti ini, sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kita. Itu adalah pintu-pintu yang Allah sediakan bagi kita, ya, untuk beramal, ya, untuk bersedekah, ya, untuk kemudian menggugurkan kesalahan-kesalahan. Nah, ini dengan pintu-pintu diantaranya program-program yang tadi sudah kami sebutkan itu. Monggo, ya. Termasuk juga para penghafal yang ada di Gaza, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ada, ya, dari hamba Allah yang menitipkan donasi 6 juta rupiah. Yeah. Masya Allah, yeah. Monggo silahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, nggih, saya kok nggak mau diketahui, saya pengennya rahasia mawon, gitu nggih.
Nggih monggo nggak apa-apa. Nggih, sedekah itu bisa ditampakkan, boleh dirahasiakan, gitu nggih. Artinya tidak masalah selama kita tetap menjaga insyaallah keikhlasannya. Nggih. Monggo silahkan, ada lagi mungkin nggih nanti segera mawon nggih menemui dari teman-teman panitia. Nggih, teman-teman panitia nggih semoga sekali lagi jazakumullah khairan. Nggih, sebelum nanti kita tutup untuk acara di siang hari ini kanti doa yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuli. Nggih, monggo silahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bahwa kondisi di Gaza, di Palestina, saudara kita di sana luar biasa. Nggih, kelaparan, tidak ada makanan. Kita alhamdulillah di sini masih ada teh anget, gitu nggih. Masih ada napa Bu niki Bu? Yang dari singkong nggih. Nah, itu Masya Allah. Di sana itu nggak ada makanan sama sekali. Bahkan kalaupun ada, harganya sangat mahal. Tapi insya Allah kita berusaha untuk bagaimana menjadi bagian yang ikut peduli, itu nggih. Yang mungkin kalau kemudian nominal kita, uang kita ini kita belikan bahan-bahan makanan itu nggih, tentu tidak bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin di Gaza. Tapi setidaknya kita menjadi bagian. Kita pernah peduli, gitu nggih. Kita pernah peduli, ya. Dan itu akan menjadi saksi yang meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo sekali lagi, nggih, nanti bisa diambil untuk paket dari lelangnya. Oh, siap. Beliau atas nama. Oh, nggih. Monggo silahkan untuk yang Bapak berkenan bisa maju ke depan yang donasi pertama tadi. Monggo silahkan Pak. Ini sorban atau sal simbolisnya salah jenggi. Syekh tafadhol. Oh, jazakallahu khair. Masyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Menikah yang mengawali, monggo sekali lagi ibu-ibu. Ya, jangan kalah dengan saudara kita. Ya, kita berusaha untuk juga bisa beramal, bermusabaqah, ya, fastabiqul khairat. Ya, kita berusaha untuk bisa juga berkontribusi. Siap membantu Palestina, mboten Bu? Siap ya, insyaallah nggih. Tidak harus sekarang, monggo silahkan nanti nggih bisa melalui transfer. Ya, sekali lagi di rekening yang ada di flyer yang sudah dibagikan dari teman-teman Like Foundation Niko. Nggih. Nggih. Nggih, kalau sekarang insya Allah nanti setelah ini ditutup bisa langsung menemui dari teman-teman dari Like Foundation yang pakai rompi biru meniko. Nggih, di belakang saya ada mbak-mbak dua juga. Nggih, saged insya Allah. Monggo silakan. Nggih. Ya, ini alhamdulillah, nggih, jazakallahu khairan. Ada lagi mungkin monggo sebelum kita akhiri dengan doa sebelum masuk waktu sholat zuhur, monggo silahkan. Ada ibu bapak sekalian, ini monggo. Bapak sekalian, sekali lagi tidak harus saat ini, ngoten nggih. Insyaallah monggo silahkan nanti setelah acara ini bisa menemui dari panitia dari Foundation dan kita dengarkan dulu doa yang akan diselantunkan disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuli. Semoga Allah jadikan pertemuan di siang hari ini pertemuan yang barokah, pertemuan yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang meringankan hisab kita semuanya yang hadir pada hari ini, dan semoga yang berkenan hari ini membantu program-program dari Like Foundation ini, ya Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan putra-putrinya, keturunannya menjadi penghafal Al-Quran, ya menjadi anak-anak keturunan-keturunan yang solih dan solihah. Allahumma amin. Demikian kami berikan untuk Syekh Muhammad Fuli untuk
kemudian menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار